Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Langsung saja sebelum saya sampaikan materi pada malam hari ini, sedikit saya ingin menanggapi dari tadi ada yang komennya itu Haul Wali Songo versus Haul Malang. Ini kadang-kadang ada orang yang sedikit menggelitik kalau kita dengar ya. Bahkan kemarin sudah dijelaskan oleh Gus Ilyas, artinya Haul Malang itu siapa yang dihaulkan, kan begitu. Tapi kalau secara gregetnya kalau saya lihat luar biasa Haul Wali Songo gitu. Karena yang dihaulkan ini adalah orang-orang kita. Yang dihaulkan ini orang kita. Saya menghimbau wabil khusus kepada warga Nahdliyin dimanapun berada, jangan sampai hal-hal seperti ini menyebar ke daerah-daerah yang lain. Nanti setelah Haul Malang nanti ada istilah Haul Surabaya. Terus kemudian ada Haul Pati, ada Haul Jepara, kemudian ada Haul mana lagi? Mojokerto. Ini kalau kita cerdas memahami secara siasah, itu adalah satu di antara siasah-siasah yang mereka lakukan yang sebagai alat doktrin juga sebenarnya. Maka ketika ada orang mengatakan, wah unik sekarang rasis, justru dengan seperti itu ini bagian rasis. Rasisme itu seperti itu ya kalau secara pemraktekannya. Loh bagaimana tidak? Yang harusnya dihaulkan ini adalah sesepuh-sesepuh Malang, kemudian ini yang dihaulkan adalah dari golongan-golongan para habaib. Ya sebenarnya gak apa-apa. Cuman ketika ini dikatakan Haul Malang, seharusnya di situ ada ikon siapa ulama pertama yang menyebarkan di sana itu, kan begitu. Artinya kalau berbicara tentang rasis, lebih rasis mereka. Ada juga yang mengatakan begini, Ustadz, kenapa kok kalau sama orang-orang imigran Yaman kok benci, rasis lah gitu kan. Sementara orang Tiongkok, orang Cina, orang India yang ada di Indonesia tidak gitu kan. Maka pertanyaan ini saya balikan kepada orang yang bertanya. Kita diajarkan oleh orang tua kita terdahulu selalu menghormati tamu, siapapun itu. Tapi kalau tamunya justru ngelunjak, mengganggu orang rumah, mau tidak mau harus diingatkan. Kalau diingatkan masih tetap saja ngelunjak, malah menjadi-jadi, ya mau tidak mau kita keluarkan dari pintu rumah. Itu sudah menjadi tahapan etika sebenarnya. Bahkan saya lihat ada poster yang dihaulkan di Malang itu Habib Abdullah Balfaqih itu Bilfaqih ya, digandengkan dengan Gus Dur, gitu kan? Digandengkan dengan Gus Dur, saya ada fotonya. Bah Hamid Pasuruan begini, Kang Mas. Dulu andai kata tidak ada pembelaan Gus Dur, andai kata tidak ada pembelaan dari Bung Karno, mungkin mereka tidak akan bertahan sampai dini hari di Indonesia. Bahkan Gus Dur pada waktu itu berani tampil langsung di depan umum. Karena waktu itu di tahun 1920-an itu ketua MUI-nya memberikan fatwa bahwa dari Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Artinya mau dideportasi. Nah yang menjaga amanah ini, yang mempertahankan agar supaya orang-orang Yaman ini bertahan di Indonesia, Gus Dur. Walaupun pada akhirnya Gus Dur ini dipicak-picakkan, walaupun pada akhirnya Gus Dur itu dibuta-butakan, bahkan sampai ada yang mengatakan buta mata buta hati. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan salah, kemarin di dalam Haul Wali Songo ketika Gus Abbas menyampaikan, saya ini sakit hati. Kenapa?
Mereka sudah diagungkan sedemikian rupa. Mereka para habaib Ba'alawi sudah dimuliakan dengan sedemikian rupa. Disiapkan tempatnya, dihormati oleh orang-orang Indonesia. Kemudian yang pada akhirnya banyak orang-orang NU yang dihinakan oleh mereka. Saya sakit hati, kata Gus Abbas. Itu betul. Nah, ketika ada ulama kita, contoh Gus Abbas dan lain sebagainya, mengatakan hal seperti itu wajar apa tidak? Wajar. Karena ini terlalu lama. Ini terlalu lama didiamkan. Kita orang Indonesia. Kemudian ada orang yang mengatakan Indonesia ini milik wali-wali tarim. Bahkan ada juga yang mengatakan di Indonesia ini berbeda dengan di tarim. Orang Indonesia itu belajar ilmu, kerja, makan, mati. Itu ada videonya. Beda kalau di tarim itu, Masya Allah katanya. Mau sholat dua itu ibarat sholat Jumat. Ngantri dan 24 jam itu dilakukan untuk ibadah. Bahkan tidak ada soal anak kecil nyampe balik itu sudah menjadi wali katanya. Begitu. Dan ketika si anak itu sudah berkumisan, dia sudah makom kasab. Ini kalau orang berpikir kasab dengan wali itu lebih, kasab ini bukan predikatnya untuk jadi wali, itu tahapan suluk. Itu ada yang mengatakan demikian. Nah, ini sebenarnya yang dijadikan alasan kenapa ulama-ulama kita yang peduli dengan bangsa kita mempertahankan marwah. Karena secara tidak langsung menginjak-injak marwah bangsa Indonesia. Ada Haul Solo yang dihaulkan Habib. Haul Malang yang dihaulkan Habib. Harusnya nggak begitu. Karena yang berjuang di negara kita ini, kemarin sudah saya sampaikan Muassis 26. Walaupun yang tidak ditulis secara struktural itu hampir 400 lebih. Para kiai berperan penting dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Tidak ada satupun dari mereka. Ada juga Gus. Wah katanya, ini ada yang mengomentari begini. Emangnya itu si Ubad sama si Mujib lebih pinter daripada Rois Am gitu kan. Ngapunten Kiai Haji Miftahul Akhyar. Karena Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menyampaikan tentang Ubaidillah bin Alawi. Begini saya jawab. Ketika ada penyampaian dari ulama-ulama Nahdiyin, para sesepuh, beliau itu lebih mengedepankan secara ukhuwah. Bisa jadi beliau menyampaikan itu Kiai Haji Miftahul Akhyar supaya tidak menjadi semakin rumit. Akhirnya menyampaikan demikian, wajar. Kalau masalah borok mas saya yakin struktur dari PBNU sudah tahu boroknya mereka. Tapi kan tetap menghargai, kita tetap menghargai. Ya kalau tidak dihargai oleh orang-orang NU, gak mungkin dirawat dari orang NU. Wong jamaah mereka itu 99% dari NU semua gitu loh. Maka ini perlu kita fahamkan, dan kita menyampaikan seperti ini bukan berdasarkan kebencian, tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita kepada beliau-beliau. Nah, sekarang kalau mengenai tentang Ba'alawi, ya sama seperti ulama kita juga, ya ada yang soleh, ada yang tidak, sama aja. Cuman di sini oknum-oknum yang selalu mendoktrin, bikin dawir dan lain sebagainya, memberikan pemahaman kepada umat, yang pada akhirnya doktrin ini menjadi menghinakan orang lain, mentiadakan ulama-ulama yang ada di Indonesia, itu yang salah, itu yang harus dibenahi. Orang disuruh minta maaf aja gak mau kok. Kalau kita pahami dari awal polemik ini, terjadinya adalah yang memulai dari mereka. Wajar, karena yang menjadi jargon ini agama. Coba kita buka kitab ya. Kita buka di dalam kitab Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-3554. Annal haruriyata lamma kharajat ala Ali bin Abi Thalib wa huwa ma'ahu faqalu la hukma illa lillah. Di dalam Sahih Muslim
disampaikan tentang doktrin-doktrin daripada kaum Khawarij. Ingat, saya ulangi lagi, kaum Khawarij itu adalah kaum yang memberontak kepemimpinan Sayyidina Ali, bahkan berhasil mengadu domba Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Artinya orang pro Utsman dengan pro Ali. Ketika kaum Khawarij Haruriyah memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan demikian, tidak ada hukum yang hak kecuali milik Allah. Makanya betul, kalau dengan jargon agama itu luar biasa, dan ini akan lebih membahayakan. Makanya nanti ada berkaitan dengan fatwa-fatwa jihad, bos. Terus kemudian qala Ali kalimatun haqqun urida biha batilun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa lana nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula'i yaquluna al-haqqu bi alsinatihim la yujawizu hadza minhum wa asyara ila halqihi. Rawahu Muslim. Kemudian Sayyidina Ali berkata, perkataan yang benar, namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Maksudnya perkataannya betul. Ketika orang mengatakan seperti inilah, seperti ada khilafah yang ingin menjadikan negara Islam secara kafah, ini kan secara perkataan termasuk hukmun lillah, betul secara perkataan. Tapi gitu kan, yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Di balik jargon agama tersebut yang mengatakan tentang yang paling hak adalah hukum Allah, di situ ada kebatilan yang tersimpan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa lana nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula'i yaquluna al-haqqu bi alsinatihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepadaku tentang ciri-ciri sekelompok orang yang telah aku tahu sekarang bahwa ciri-ciri tersebut adalah mereka Khawarij. Artinya pemberontak. Kita kembali kepada sejarah. Khawarij itu dibentuk transformasi dari Syiah ekstrim. Ini harus saya ulang-ulang, Gus, biar mereka paham. Dan yang membentuk Syiah ekstrim ini adalah Abdullah bin Sabah dari suku Himyar, delegasi Yahudia Yaman. Dan Himyar itu pernah menjadi salah satu mamlakah, kerajaan terakhir Yahudi yang ada di Yaman. Nah, ternyata kata Sayyidina Ali, Rasulullah juga sudah memberikan ciri-ciri sifat-sifat orang pemberontak itu. Makanya kan kadang-kadang orang ini Masya Allah dengan kata jihad sampai ada orang yang berani bunuh diri, mengajak anak istri bunuh diri. Karena secara fatwa lisannya memang betul, tapi di dalamnya menyimpan kebatilan, kata Sayyidina Ali. Yaqulunal haqqu bi alsinatihim la yujawizu hadza minhum wa asyara ila halqi. Yang artinya yaitu mereka mengucapkan perkataan yang benar hanya dengan lisannya yang tidak sampai melewati tenggorokannya. Nah, ini kan menjadi salah satu tanda Khawarij. Wah, kalau ada yang tanyakan Khawarij zaman dulu, Ustaz. Khawarij kan zaman para sahabat. Nah, buka lagi di dalam tafsir Sawi. Khawarij, kelompok-kelompok yang seperti ini yang suka memberontak kepada pemerintah yang sah, kemudian mengkafirkan sesama muslim, bahkan menghalalkan darahnya orang muslim, itu menjadi transformasi daripada Khawarij. Monggo dibuka dalam surat Fatir, dalam tafsir Sawi. Dan ini terus bertransformasi, dan ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di dalam Sahih Muslim. Ternyata Sayyidina Ali sendiri pun sudah diberikan kabar langsung oleh baginda Rasulullah agar supaya kita berhati-hati. Maka benar mudah segala sesuatu itu kalau dengan jargon agama mudah.
Makanya kadang-kadang kalau kita contoh Abuya menyampaikan Pancasila, ada orang yang ngomong, yang komen, ceramah itu kok Pancasila terus, kan begitu. Mereka nggak sadar ketika orang menyampaikan tentang doktrin agama, kemudian jihad dan lain sebagainya, bahkan sampai menyampaikan mengkafir-kafirkan kepada orang, itu malah diikutin. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Lihat orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, ulama-ulama sesepuh kita itu kalau menyampaikan itu gak pernah ada provokasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat baru sekarang ini, artinya ulama-ulama pribumi sampai melawan gitu. Giliran ulama pribumi sudah bangkit, disebut pembegal nasab, disebut provokasi. Nah ketika mereka yang provokasi, kemana aja anda-anda, kan begitu. Ketika ulama-ulama kita dihinakan, apakah dibela? Ini hebatnya ulama-ulama kita, maka kita penting. Maka sering Abuya menyampaikan, ulama kampung, kiai kampung, ulama Nusantara harus bangkit. Nah ini sebenarnya kode gitu kan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di bangsa kita ini. Apalagi yang mengatasnamakan agama. Jangan kira yang disampaikan oleh Abuya tentang Pancasila ini justru ini adalah redaksi-redaksi dari agama. Yang bikin Pancasila siapa? Yang merumuskannya? Ya para ulama dengan founding father kita. Kan begitu. Pernah juga ada yang pernah mau mengambil hak milik. Ini yang mengusulkan Pancasila dari burung Garuda ini si A gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan itu harus kita sampaikan, kita lawan, betul. Kita lawan, kita sampaikan sebenar-benarnya. Banyak. Kalau mau kita buka, banyak sesuatu atau sejarah ke-NU-an, kemudian masalah perjuangan yang dibelokkan oleh mereka. Kita bukan rasis, kita nggak rasis. Ya kalau rasis mungkin sudah dideportasi dari Indonesia. Kan begitu. Ini demi kebenaran. Makanya ada pertanyaan begini. Kemarin saya mendengarkan di hallnya Wali Songo itu, Gus Abbas pernah ngomong kayak gini. Pertanyaannya, kata Gus Abbas, kenapa secara gen kemudian mereka lebih banyak gennya Yahudi tapi gak mau bersyukur gitu kan? Ada bahasa kayak gitu kan? Ini intinya yang beliau sampaikan ini sebenarnya mau gennya siapa saja, wong kita itu sama-sama duriyahnya Nabi Adam begitu loh. Nah ini kan ada kekhawatiran yang seakan-akan kita menjelekkan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi wawasan buat kita. Dan ingat, di dalam Sahih Muslim ini Kanjeng Nabi sudah memberikan warning kepada kita. Nanti itu akan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam secara lisannya tentang fatwa-fatwa agama, kemudian mereka lebih kepada ahakku min hukmillah yang diinginkannya. Tapi ingat, di dalam perkataannya tersebut terdapat kebatilan. Mereka disebut dengan kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini akan selalu bertransformasi, membawa jargon-jargon agama. Terima kasih. Assalamualaikum.